Tiap hari kita ngaji satu juz. Jadi hari pertama juz 1, hari kedua juz 2. Acara ini disiarkan live dari studio RDFM Malang dan bisa disaksikan melalui madanitv.net atau melalui parabola satelit Palapade frekuensi 4014 Simret 7200 polaritas H, atau bisa disaksikan melalui fanspage Facebook RDI Malang dan channel YouTube An-Nur Jagalan. Ngaso, ngaji sore di bawah naungan Al-Quran, hasil kerjasama Madani TV, Radio Dakta 107 FM Bekasi, dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, yang barokah di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu, para dokter, para tenaga medis, para relawan, baik dari kalangan pejabat atau siapapun yang terlibat langsung dalam penanganan bantuan COVID-19 ini, Masya Allah, kalian adalah para pejuang mujahid fisabilillah. Antum semuanya berada di garis depan. Semoga Allah kuatkan antum. Allah berikan kepada antum sehat walafiat, istiqamah sampai mati, husnul khatimah, barokah sekeluarga, dijaga hidupnya bahagia dunia akhirat. Kami mengapresiasi Anda semuanya. Anda luar biasa, Anda Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Abdul Wahid Ghazali dari Pesantren Assalam, Karanglo, Singosari, Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM. Semoga senantiasa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita ikuti program Ngaso, Ngaji Sore Bulan Ramadan, di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Saleh Hadromi Hafizahullahu Ta'ala, yang disiarkan langsung dari studio Radio Dakwah Islamiyah RDI FM di kawasan Kompleks Masjid An-Nur Jagalan Malang, dan bisa disaksikan melalui madanitv.net, channel YouTube An-Nur Jagalan, dan fanspage Facebook RDI Malang. Acara ini hasil kerjasama Madani TV dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Surat Az-Zumar ayat 55. Sahabat RDI, pemirsa Madani TV dan rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan sore hari ini kembali kita akan mengkaji Al-Quran di bawah naungan Al-Quran di program kita yang setiap hari selama bulan Ramadan ini hadir dari jam 4 sampai jam 5 sore, tentu saja bersama guru kita Ustadz Abdullah Saleh Hadromi. Dan acara ini merupakan kerjasama antara Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang dengan Madani TV dan juga Radio Dakta 107 FM Bekasi. Dan acara ini juga disiarkan secara langsung dari studio Radio Dakwah Islamiyah di Kompleks Masjid An-Nur Jagalan Malang. Nah, sahabat RDI, untuk Anda yang menyaksikan program ini lewat televisi, Anda bisa saksikan lewat madanitv.net, atau kalau Anda mempunyai TV parabola, Anda bisa arahkan parabola Anda ke satelit Palapade frekuensi 4014 Simret 7200 polaritas H. Dan Anda juga bisa menyaksikan program ini untuk yang saat ini berada di luar kota Malang ya, lewat HP Anda. Kalau Anda punya Facebook, Anda bisa buka Facebook Anda di fanspage Facebook RDI Malang, atau kalau Anda membuka YouTube, Anda bisa juga masuk di channel An-Nur Jagalan. Dan jangan lupa untuk Anda yang menyaksikan lewat media sosial, baik itu lewat YouTube maupun lewat Facebook, jangan lupa untuk Anda kasih komentar ya. Kalau di Facebook Anda bisa menuliskan komentar di mana lokasi kota Anda sedang mendengarkan atau menyaksikan. Kemudian Anda bagikan di medsos Anda masing-masing agar dakwah ini akan makin meluas ya. Dan seperti biasa, acara nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Ada tausiah dari Ustadz Abdullah yang akan membahas juz yang ke-24 untuk kesempatan sore hari ini, dan nanti ada tanya jawab. Dan tentu saja Anda nanti bisa bertanya lewat 081 334 183 554 ya. Sekali lagi 081 334 183 554.
Baik, di sore hari ini, hari Ahad tanggal 24 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Mei 2020, kita akan langsung saja sapa guru kita Ustadz Abdul Soleh Hadromi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ustadz. Alhamdulillah. Hari ini kalau di Kota Malang, ya mungkin yang di luar Kota Malang mungkin belum tahu bahwa hari ini di Malang adalah hari pertama diberlakukannya PSBB ya. Alhamdulillah. Pembatasan sosial berskala besar. Ya, ya. Jadi yang dari luar Malang nggak bisa masuk, yang dari Malang nggak bisa keluar kota. Tapi kita bisa ke seluruh dunia sekarang nih, Ustaz. Alhamdulillah. Bisa ke Jakarta, bisa ke bahkan sampai ke New Jersey Amerika lewat program ngasuh ini, Ustaz. Ya, ini kita harus patut bersyukur dengan teknologi ini, Ustaz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ngaji di sini tapi bisa kemana-mana, Ustaz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dan antum juga, antum diam-diam ini pakar coklat ini. Masya Allah, ini ya tentu saja Ustaz, kalau yang ingin keluar kota atau yang ingin bepergian ini, Ustaz ya, entah kemanapun ya dalam kota, sebaiknya doa apa sih, Ustaz, kalau lagi musim COVID-19 seperti ini? Ya, untuk sementara ini kalau bisa di rumah dulu aja, kalau nggak ada perlu. Ya, bagaimanapun juga memang adalah COVID-19 itu, soal masalah konspirasi dan yang lainnya, ya kita nggak ikut-ikutan, ya sabar dulu lah di rumah dulu. Kalau nggak ada perlu di rumah dulu, ya sebaiknya jangan mudik dulu lah. Bagaimanapun juga masyarakat juga khawatir kalau ada penduduk dari luar kota, apalagi dari Jakarta, orang bayangannya itu bawa COVID ini. Jadi ya sabar dulu lah, sabar dulu aja. Ya, alhamdulillah cuman kita berdua yang sekarang bisa kemana-mana, Ustaz ya. Sampai jam 5 nanti. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita masuk di hari ke-24, kita berarti membahas juz 24 ini, Ustaz ya, surat Az-Zumar 32 sampai surat Fusilat ayat 46. Insyaallah. Baik, Ustaz, karena kita sudah memasuki menit ke-5 dari jam 4, kita akan mulai saja. Tafadhol, Ustaz. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Allahumma ja'al syam'ana hadha syam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fikhan wa ilman nafi'an. Puja dan puji kita panjatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, Rabb, Tuhan pencipta, penguasa, pemilik, pengatur seluruh alam semesta. Salawat dan salam, pujian-pujian, kemuliaan, kehormatan, dan salam sejahtera selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya selamanya. Ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu, ya Allah, wahai Rabb kami. Untuk-Mu segala pujian, karena Engkau telah menciptakan kami. Engkau telah memberikan rezeki kepada kami. Engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Engkau telah memberikan ilmu kepada kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Dan Engkau telah memberikan jalan keluar untuk kami. Untuk-Mu ya Allah, wahai Tuhan, semua pujian atas nikmat iman. Untuk-Mu ya Allah, semua pujian atas nikmat Islam. Untuk-Mu ya Allah, semua pujian atas nikmat Al-Quran. Untuk-Mu ya Allah, segala pujian atas nikmat keluarga, harta, dan afiah, sehat walafiat, selamat sejahtera. Ya Allah, Engkau telah menolong kami atas siapapun yang memusuhi kami. Engkau telah melapangkan rezeki kami. Engkau telah memberikan keamanan kepada kami. Engkau telah menghimpun yang bercerai-berai dari kami. Engkau telah memberikan afiah, sehat walafiat, selamat sejahtera yang terbaik untuk kami. Ya Allah, semua yang kami minta kepadamu, Engkau selalu memberikannya kepada kami. Kami memuji-Mu ya Allah dengan semua pujian yang selayaknya untuk-Mu. Kami datang kepadamu ya Allah dengan membawa semua nama-Mu yang maha indah dan semua sifat-Mu yang maha tinggi, yang kami tahu dan yang kami tidak tahu. Untuk-Mu semua pujian ya Allah hingga Engkau ridha.
Untukmu semua pujian apabila Engkau telah ridho ya Allah. Ya Allah, sore hari ini kami bertemu kembali dengan sahabat RDI, rekan Dakta, pemirsa Madani TV. Jadikanlah ya Allah pertemuan kami sore hari ini adalah pertemuan yang penuh dengan rahmat kasih sayang-Mu, yang penuh dengan barakah dari-Mu. Pertemuan kami ya Allah menjadikan kami bertambah keimanan, keyakinan, kefahaman, ilmu yang bermanfaat. Engkau jadikan kami sebagai ahlul Quran, keluarga Al-Quran, sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Kami selalu membaca Al-Quran, mempelajari, berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dan Engkau jadikan kami ya Allah sebagai orang-orang yang sukses, yang selamat, yang bahagia, yang barakah di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma amin. Ya Allah, kabulkanlah. Sahabat RDI, pemirsa Madani TV dan rekan Dakta dimanapun Anda semuanya berada, barakallahu fikum. Semoga barakah dari Allah selalu menyertai antum semuanya. Kita bertemu kembali ngaji sore, ngaso di bawah naungan Al-Quran. Hidup terindah adalah hidup di bawah naungan Al-Quran. Kita berusaha setiap hari mentadabburi juz pada hari itu. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di 24 Ramadan. Dan kita akan mengkaji juz ke-24. Kita akan pilih beberapa ayat. Sebenarnya semua ayatnya indah, tapi tentu waktu kita yang terbatas. Ya, kita pilih. Yang pertama, silakan Anda buka surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya, Masya Allah. Ini ayat favorit saya. Ayat yang paling menyenangkan. Para ulama menyebut ayat ini sebagai arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling menumbuhkan roja, harapan-harapan kepada Allah dalam Al-Quran. Ayat yang paling memotivasi untuk supaya kita tidak pernah putus asa. Masya Allah. Silakan Anda buka Al-Qurannya, Anda lihat. Terutama untuk para pendosa seperti kita semuanya. Kita adalah para pendosa. Kita sering berbuat dosa, sengaja atau enggak sengaja, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dosa apapun, kita manusia, kita sering lupa, kita salah. Ayat ini hiburan. Ayat ini adalah motivasi, jangan putus asa, kembali kepada Allah. Qul, katakanlah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Coba perhatikan. Ini Allah memanggil para pendosa. Tapi dengan panggilan penuh dengan kasih sayang. Wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim. Yaitu orang-orang yang telah melampaui batas atas diri mereka. Orang-orang yang telah berbuat dosa dengan berbagai macam dosa yang besar dan yang banyak. Coba bayangkan. Allah panggil dengan apa? Dengan kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang sudah berzina, yang sudah mencuri, yang sudah korupsi, yang sudah membunuh, yang sudah berjudi, yang sudah narkoba, yang sudah minum khamr, yang sudah syirik, yang sudah berbuat berbagai macam dosa yang banyak, yang besar, dipanggil oleh Allah. Ya, apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kau punya Allah. Kau punya Allah. Tuhanmu adalah Allah.
Jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jangan putus asa wahai para pendosa. Taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Terutama sekarang ini. Sisa-sisa Ramadan masih ada. Mari bertaubat. Waktu yang terbaik. Taubatlah kepada Allah. Menyesal, tidak berbuat lagi, dan janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Kalau ada urusan dengan orang lain, selesaikan. Taubat jangan ditunda. Setan selalu datang kepada kita mengatakan, nanti saja taubat, nanti saja, besok saja, pekan depan saja, bulan depan saja, tahun depan saja. Setan selalu memberikan kepada kita at-taswif, ya, nanti, ya. Tujuannya apa? Ya, kita mati belum taubat. Taubatlah kepada Allah. Allah mengampuni dosa. Kalau kau kembali kepada Allah, kau kembali suci, kau kembali bersih, membuka lembaran baru, yang putih, yang bersih, yang jernih. At-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari dosa itu seperti orang gak punya dosa, suci, balik bersih. Mari taubat. Taubat itu indah, taubat itu enak. Dosa membuat hidup kita kacau. Dosa membuat kita sumpek, dosa membuat dada sempit, dosa membuat semuanya rusak. Taubat, kita bahagia, kita damai bersama Allah, kita senang, kita enak dengan Allah, dada lapang, semuanya lancar. Taubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu semenjak dahulu kala adalah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Allah itu semenjak dahulu kala adalah Maha Pengampun. Allah semenjak dahulu kala Maha Kasih Sayang. Allah tahu nanti ada orang berbuat dosa, lalu minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni. Meminta rahmatnya Allah dan Allah memberikan rahmat. Taubat kembali kepada Allah. Ini ayat ini akan saya bahas agak panjang ya, nggak apa-apa, mudah-mudahan memberikan motivasi untuk Anda semuanya, untuk kita semuanya, untuk saya semuanya, para pendosa. Kita adalah para pendosa. Kita bukan orang suci, kita para pendosa. Masya Allah. Ada seorang salafus saleh namanya Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Silakan nanti Anda cari biografi Al-Fudail Ibnu Iyad. Ya. Itu seorang salafus saleh zaman dahulu. Setelahnya masa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ulama besar dan namanya tercantum di kumpulan biografi ulama, kumpulan biografi para ahli zuhud, kumpulan biografi para wali Allah. Namanya selalu ada di sana. Namanya indah. Siapa beliau? Beliau adalah mantan perampok. Mantan perampok. Al-Fudail Ibnu Iyad. Ceritanya waktu itu pada suatu malam dia mau merampok. Jadi merampok itu kalau zaman sekarang ya begal lah, membegal ya. Jadi ada kafilah lewat, nah dibegal, diambil hartanya ya, diambil hartanya gitu. Pada waktu itu suatu malam dia akan melaksanakan aksinya membegal orang, perampok atau perompak lah istilahnya itu ya. Kemudian dia juga malam itu ingin berbuat jahat kepada seorang perempuan sebelum melaksanakan aksinya. Tiba-tiba dia mendengar ada orang membaca Al-Quran. Pas di surat Al-Hadid ayat nomor 16. Jadi ada orang baca Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ya, ayat ini maknanya itu ya. Kapan kamu taubat?
Apa belum datang waktunya kamu taubat? Kapan kamu kembali kepada Allah? Apa belum datang waktunya kamu kembali kepada Allah? Kenapa kamu selalu menunda-nunda? Kenapa kamu panjang angan-angan? Subhanallah. Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala ketika mendengar ayat ini, beliau merasa, ini seorang perampok loh ini. Ini mau berbuat jahat, mau melaksanakan aksi merampoknya, mau menjahili perempuan. Dengar ayat, langsung tersentuh ayat itu. Langsung masuk ke dalam hatinya ayat itu. Dia merasa ini ayat ini menegur saya disuruh taubat. Langsung dia putuskan, saya harus bertaubat sekarang juga. Akhirnya beliau bertaubat. Dan beliau berhijrah ke Mekah. Beliau tinggal ke Mekah. Zaman dulu itu enak ya. Kalau mau ke Mekah nggak usah ngurus paspor, nggak pakai visa, langsung aja naik onta, naik kuda, berangkat ke Mekah. Beliau tinggal di Mekah, beliau taubat kepada Allah, beliau haji, beliau umroh, beliau menuntut ilmu di Mekah, terus sampai jadi ulama besar. Ya, taubat. Jangan kecil hati. Islam itu tidak melihat masa lalu kita. Seperti apapun masa lalu kita nggak masalah. Yang penting itu adalah siapa kita hari ini. Dan siapa kita ke depan nanti. Dan puncaknya adalah siapa kita ketika mati nanti. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu yang dinilai adalah penutupnya. Itu hadits sahih dari Rasulullah Muhammad SAW. Juga ada ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang berbunyi, al-ibratu bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang menjadi ibrah pelajaran itu adalah akhir yang sempurna, bukan awal yang penuh dengan kekurangan. Dulu nakal, dulu di lembah hitam, dulu nggak baik, tapi kemudian bangkit, taubat, menjadi baik, ke depan semakin baik, ke depan semakin baik, dan puncaknya mati husnul khatimah. Nggak apa-apa, jangan kecil hati. Mungkin ada di antara kita yang dulu mungkin nakal, pernah berzina, sudah berzina ratusan kali, sudah berzina mungkin ribuan kali, nggak masalah, itu masa lalu. Yang penting taubat, dan jangan ditunda taubat. Orang taubat itu seperti orang nggak punya dosa. Dan subhanallah, Al-Fudail ibnu Iyad punya anaknya diberi nama Ali bin Al-Fudail. Ternyata anaknya lebih soleh dari bapaknya, anaknya lebih alim dari bapaknya. Masya Allah, Ali ini, sehingga Al-Fudail ibnu Iyad dikenal dengan Abu Ali, bapaknya Ali. Ini anaknya kalau baca Al-Quran selalu tersentuh. Bahkan anaknya ini disebutkan tidak bisa membaca atau mendengarkan dua surat, surat Az-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan Al-Qari'atu mal Qari'ah, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau dengar atau baca dua surat itu pingsan. Dia membayangkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat nanti. Masya Allah. Bahkan meninggal dunianya pun Ali ini karena mendengarkan Al-Quran. Ketika itu sholat subuh, bapaknya jadi imam, dia makmumnya, membaca surat Yasin bapaknya, Al-Fudail, sampai ayat in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Ya, keadaan hari kiamat nanti, ketika ditiup sangkakala, manusia bangkit dari kubur, ya, menuju pengadilan Allah untuk mendapatkan keadilan Allah. Langsung ini Ali plek, ya, pingsan, nggak sadar sampai mati. Jadi matinya mati masya Allah husnul khatimah, masya Allah tabarakallah. Ya, kemudian juga ada seorang ulama besar namanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini pada masa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ulama besar. Anda buka biografi Bishr al-Hafi, biografi ulama, ya, biografi para ahli zuhud, biografi para wali Allah, itu di sana selalu ada nama Bishr al-Hafi. Ini juga orang taubat, beliau ini orang taubat. Kalau bahasa sekarang bahasa hijrah. Sebenarnya lebih cocok itu taubat aja.
Kalau taubat kesannya kita tunduk gitu ya. Kalau hijrah kesannya kayak gimana gitu ya. Taubat. Waktu itu Bishr al-Hafi ketika masih dalam keadaan nakal, dia melihat ada nama Allah di tengah jalan. Nama Allah di tengah jalan diinjak-injak oleh orang, mungkin di kertas itu ya. Subhanallah, dia hatinya nggak terima hatinya. Itu nama Allah diinjak-injak orang. Diambil itu namanya Allah, dibersihkan ya. Katakanlah mungkin dalam bentuk kertas mungkin ya. Mungkin kertas lah. Seperti ini mungkin kertas ya. Dibersihkan oleh dia. Kemudian dia pergi ke penjual parfum. Uang yang dia miliki dibuat beli parfum yang paling wangi. Setelah itu ya, namanya Allah dikasih parfum. Itu dari hatinya. Karena dia nggak bisa nerima hatinya, ya namanya Allah diinjak-injak kasih parfum wangi, ya. Kemudian diletakkan di tempat yang tinggi oleh dia. Kemudian dia tertidur. Itu dia masih belum tobat, masih nakal, masih ayar bahasanya, masih nakal. Ya. Ketika dia tidur, ada suara yang berbunyi, Tayyab tasmi la utayyiban nasmak. Kamu telah mewangikan namaku. Sungguh pasti, aku pasti mewangikan namamu. Wahai Bishr, kau telah mewangikan namaku. Sungguh pasti, aku akan wangikan namamu. Saat itulah, ya, beliau terdorong untuk taubat. Dan ternyata benar, namanya wangi. Taubat, ya. Jadi nggak masalah, dulu nakal itu nggak masalah. Yang penting sudah taubat. Mantan orang nakal itu bagus. Yang tidak bagus itu mantan orang soleh, itu nggak bagus. Ya. Saya akan bacakan sebuah hadis. Ini hiburan untuk para pendosa. Ya, untuk para pendosa. Kita semua, kita pendosa. Hiburan untuk supaya kita taubat. Ya, taubat. Tujuannya adalah taubat. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan disahihkan oleh para ulama termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih di dalam Sahihul Jami' nomor 5735. Diriwayatkan melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda. Coba dengarkan hadis ini ya. Ma min 'abdin mu'minin illa walahu dzambun. Tidak ada seorang pun hamba mukmin melainkan dia mempunyai dosa. Ya'taduhu alfainata ba'dal fainah. Yang dia selalu mengulang-ulang dosa itu pada satu tempo dan kemudian pada tempo yang setelahnya. Au dzambun huwa muqimun 'alaihi la yufariquh hatta yufariqad dunya. Atau dosa yang dia terus-menerus melakukan dosa itu, tidak meninggalkan dosa itu sampai dia meninggalkan dunia. Innal mu'mina khuliqa mufattanan aw muftanan tawaban nasiya idza dzukkira dzakar. Sesungguhnya orang mukmin itu diciptakan dalam keadaan ya selalu tergoda. Mufattanan atau muftanan, selalu tergoda. Tergoda, dia berbuat maksiat, tapi dia selalu bertaubat kepada Allah. Setelah bertaubat kepada Allah, dia lupa lagi berbuat dosa lagi. Namun ketika dia diingatkan, dia pun sadar kembali. Allahu Akbar. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Jadi maksudnya hadis ini berbicara tentang fakta realita. Seorang mukmin walaupun dia beriman, dia sering terjerumus dalam dosa. Ya. Berbuat dosa nanti lagi terus. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, lupa lagi, berbuat lagi, taubat lagi, terus seperti itu.
Jadi maksud hadits ini adalah motivasi untuk selalu taubat. Begitu terjerumus dalam dosa, segera taubat dengan syaratnya taubat, yaitu menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Kalau ada urusan dengan orang, selesaikan, yang banyak berbuat kebaikan setelah itu. Di tengah jalan berbuat lagi, ya taubat lagi. Selama roh belum berada di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat, tangan Allah selalu terbentang siang dan malam untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa pada siang dan malam. Motivasi, taubat. Ya, mari silakan taubat. Allah nunggu Anda taubat, Allah nunggu saya taubat, Allah nunggu kita semuanya taubat. Ya, saya bawakan lagi hadis. Ini hadis ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis ke-42, hadis terakhir. Itu kitab Arba'in Nawawi berisi 42 hadis inti ajaran Islam, dan itu kitab dikaji di seluruh dunia, ya. Dan itu kitab dihafalkan. Kalau bisa Anda punya, ya, kitab Arba'in Nawawi dan dihafalkan. Dihafalkan, ya, dan banyak syarahnya. Di antara syarah yang bagus adalah syarahnya Ibnu Rajab, Arba'in Nawawi 42 hadis ditambah 8 jadi 50. Disyarah oleh beliau panjang lebar, judulnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada terjemahannya, cuman terlalu gede, ada ringkasannya. Ringkasan, ya, terjemah Jami'ul Ulum wal Hikam, bagus, silakan Anda cari. Bagus sekali. Dan kami juga ngaji kitab itu, ngajar kitab itu sudah berkali-kali, hatam diulangi lagi, dan alhamdulillah kami punya sanad hadits Arba'in Nawawi bersambung sampai ke Imam Nawawi, bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami punya ijazahnya. Ini hadits nomor 42. Riwayat At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi, ya. Firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi, dan ada beda dengan Al-Qur'an, tentu ada beberapa perbedaan. Nanti kita bahas kapan-kapan, ya. Yang jelas ini firman Allah. Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya tiadalah engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharapkan aku, melainkan pasti aku ampuni semua dosamu, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Ini potongan yang pertama, ada 3 potongan. Jadi maksud hadits ini, wahai anak Adam, wahai manusia, selama kamu selalu berdoa kepadaku, selama kamu selalu berharap kepadaku, maka selama itu juga aku selalu mengampuni dosa-dosamu, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosamu, kata Allah. Ya bani Adam, lau balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau sekiranya dosamu amat sangat banyak sehingga mencapai awan-awan yang ada di langit, lalu kamu meminta ampun kepadaku, aku ampuni dosamu. Ya, ini gambaran dosa yang banyak sampai di awan langit, ya, sampai ke langit dosanya. Tapi kemudian taubat, minta ampun kepada Allah, diampuni. Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun kamu tidak membawa dosa syirik, tidak membawa dosa menyekutukan Allah, maka aku datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Ini fadilah tauhid. Masya Allah, kurang apa? Jangan kecil hati, ya. Ada yang mengatakan, saya sudah banyak berbuat dosa, Ustaz, Allah nggak terima saya. Allah nggak, Anda nggak kenal Allah. Anda kalau gitu tambah dosa. Putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar, jangan putus asa. Orang kalau kenal Allah itu nggak pernah putus asa. Apa sih maksiat Anda? Minum khamr, narkoba, membunuh, mencuri, apalagi berzina, ya, diampuni oleh Allah.
Ada orang membunuh 100 orang lalu taubat. Begitu taubat baru taubat mati, masuk surga. Ada hadisnya, hadis sahih Bukhari Muslim. Ya. Dan Allah itu senang kalau ada orang taubat. Allah senang. Allah menunggu taubatnya kita, taubatnya saya, taubatnya Anda, taubatnya semuanya ditunggu oleh Allah. Kapan taubat? Kapan taubat? Jangan ditunda-tunda. Ada sebuah hadis di As-Sahihain Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilati." Ya, ila akhiril hadits. Agak panjang, saya singkat aja ya. Sungguh Allah itu sangat senang dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat, melebihi senangnya seseorang. Ya, seseorang yang mana orang ini naik kendaraan, dia bepergian, naik onta lah. Yang mana di ontanya itu ada bekal-bekalnya banyak sekali, dia bepergian. Di tengah-tengah padang pasir ada pohon rindang, dia istirahat sebentar. Dia turun, dia mau istirahat di sana. Ternyata ketika dia istirahat itu ontanya hilang beserta semua bekalnya hilang. Dan dia di tengah padang pasir seorang diri, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Dia pun putus asa. Dia menyangka bakal mati dan dia menunggu datangnya kematian. Di tengah-tengah keputusasaannya itu, tiba-tiba ontanya datang lagi dengan membawa bekalnya penuh, tidak kurang suatu apapun. Orang ini sangat senang, berada di puncaknya senang orang ini. Saking senangnya, sampai orang ini berkata apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Saking senangnya, sampai dia tidak sadar, ngomong pun keliru. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Artinya, ini gambaran orang yang senang, di puncaknya senang. Dan ternyata Allah lebih senang dari orang ini ketika ada hamba Allah yang bertaubat. Allah, nunggu apa? Silakan taubat, jangan ditunda. Taubat itu enak, taubat itu nikmat, taubat itu enak, taubat itu nikmat. Al-Imam Al-Allama Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-farhur rabbani lam yaji illa fit taubah. Kesenangan Allah itu tidak pernah ada kecuali dalam taubatnya hambanya. Jadi artinya Allah itu senang sekali gitu loh. Itu ketika ada orang yang bertaubat. Allah senang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak sama dengan makhluknya. Masya Allah. Jadi mari ya. Terus kita bertaubat. Terus bertaubat. Lisan ini jangan pernah putus istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ada faedah ya. Terutama sekarang ini pada ketika sholat tarawih, sholat tahajud, terutama pada Lailatul Qadar, jangan lupa mendoakan bapak dan ibu kita. Itu fadilahnya luar biasa. Yang banyak membaca doa, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah hamba, ampunilah ayah bunda hamba, sayangilah ayah bunda ya Allah, sebagaimana mereka berdua telah mendidik hamba ketika hamba masih kecil. Terus bertaubat, terus bertaubat. InsyaAllah ya, kita akan diberi oleh Allah keamanan. Kita oleh Allah tidak diadab. Di dalam sebuah hadis di Abu Dawud, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, Syekh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man lazimal istighfara, orang yang terus-menerus istighfar terus, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja,
Allah menjadikan untuknya semua sumpeknya itu hilang. Ya. Semua sumpeknya hilang, sumpeknya dihilangkan oleh Allah. Wa min kulli dhiqin makhraja, Allah menjadikan semua kesempitannya menjadi lapang. Yang sempit-sempit terasa lapang. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi yang banyak istighfar di mana-mana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terutama sekarang Lailatul Qadar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tub 'alaina. Sayyidul istighfar dan yang lain-lainnya. Terus istighfar. Ya. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Berbahagialah orang yang mendapati di catatan amalnya isinya adalah istighfar yang banyak. Berbahagialah orang yang dia dapat catatan amalnya itu isinya apa? Istighfar, 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 istighfar. Istighfarnya banyak. Berbahagialah dia. Dia sukses. Dia adalah ahlul jannah. Ya. Jadi penting ini istighfar ya. Jangan disia-siakan. Termasuk ada ulama-ulama yang menasehatkan. Ada Syekh Asy-Syanqiti. Beliau pernah ditanya, ya Syekh, bimadza tansahuni listiqbali mawasimit ta'at, wahai Syekh, apa nasihat Anda untuk saya ketika menyambut datangnya musim-musim ketaatan, musim-musim kebaikan, ya kayak sekarang ini Ramadan 10 hari terakhir, ya Masya Allah, musim-musim taat, musim-musim kebaikan. Apa nasihat Anda buat saya, wahai Syekh? Ini nasihatnya beliau ya, Syekh Asy-Syanqiti yang terkenal, Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti, yang banyak ceramah-ceramahnya itu, yang sangat menyentuh ceramahnya. Kata beliau, khairu ma yustaqbal bihi mawasim at-ta'at kathratul istighfar. Sebaik-baik menyambut musim-musim ketaatan adalah banyak istighfar. Ya. Jadi yang terbaik kata beliau adalah yang banyak istighfar. Lianna dzunubal 'abdi tuharrimuhu at-taufiq. Karena dosa-dosa seorang hamba menjadikan dia terhalangi daripada taufik dari Allah. Kemudian kata beliau, orang yang selalu istighfar, ma alzama 'abdun qalbahu wal istighfar, tiadalah seorang hamba yang hatinya selalu beristighfar dan juga tentu lisannya selalu beristighfar illa zakka, melainkan dia akan ya menjadi bersih, atau zukkiya, dia dibersihkan oleh Allah. Wa in kana dha'ifan ya quwwiya, apabila dia seorang yang lemah maka dia akan dijadikan kuat. Wa in kana maridan syufi, apabila dia sakit akan disembuhkan dari penyakitnya. Wa in kana mubtala'u fi, apabila dia sedang terkena musibah maka dia akan diselamatkan dari musibah itu. Wa in kana muhtaran hudi, apabila dia sedang bingung maka dia akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Wa in kana muttariban sukin, apabila dia sedang kacau maka dia akan mendapatkan ketenangan. Ya, dan seterusnya. Jadi yang terbaik itu adalah yang banyak istighfar, dan yang banyak istighfar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istighfar ya. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, waktunya kita manfaatkan, kita sambung sedikit surat Ghafir. Ya, surat Ghafir. Silakan Anda buka di surat Ghafir ayat nomor ke 60. Surat Ghafir ayat nomor ke-60.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya, ini ayat surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60. Ayat ini motivasi untuk kita agar kita rajin berdoa. Allah yang perintahkan kita berdoa dan Allah yang berjanji mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku mengabulkan doamu. Ya, yang banyak berdoa, terutama sekarang ini bulan Ramadan, ini adalah syahrud doa, yang banyak berdoa. Doa-doa bulan Ramadan siang malam itu mustajab semuanya. Ya, terutama doa menjelang berbuka, itu doa yang sangat mustajab. Terutama juga 10 hari terakhir, ya, itu doa yang sangat mustajab, apalagi bertepatan dengan Lailatul Qadar. Yang banyak doa. Orang doa itu nggak ada yang sia-sia. Orang doa itu selalu untung. Orang doa nggak mungkin binasa. Orang doa itu sukses. Dan doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Allah suka kalau ada hambanya yang berdoa. Semakin banyak kita minta kepada Allah, semakin Allah suka kepada kita. Semakin banyak kita mengadu kepada Allah, semakin Allah suka dengan kita. Allah itu nggak sama dengan manusia. Kalau kita nggak minta kepada Allah, kalau kita nggak ngadu kepada Allah, Allah malah marah. Kita dianggap sebagai orang yang sombong. Baik, saya akan tutup dengan 3 doa. 3 doa yang sangat bagus, dibaca kapanpun, terutama bulan Ramadan, terutama pada Lailatul Qadar. 3 doa. Ini 3-tiganya dari Nabi, atau perintah dari Nabi, atau isyarat dari hadits-hadits Nabi. Yang pertama adalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan hamba. Ya, ini doa ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau saya mendapatkan Lailatul Qadar, apa doanya? Kata Rasulullah SAW, kamu baca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan hamba. Redaksinya dipakai na juga boleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kami, enggak apa-apa. Yang kedua doanya adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ini juga dari Nabi. Ya. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu maaf dan afiyah. Afiyah itu adalah sehat wal afiyat, selamat sejahtera. Itu doa yang kedua. Kemudian doa yang ketiga, karena disebutkan di dalam hadits walillahi utaqa minan nar, Allah itu punya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pada bulan Ramadan ini, maka di antara doanya adalah Allahumma a'tiqni minan nar. Allahumma a'tiqni minan nar. Ya Allah, bebaskan hamba dari api neraka. Ya Allah, bebaskan hamba dari api neraka. Dan juga jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, bapak ibu kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas, tapi waktu kita sangat terbatas. Ya, kita sudah beberapa kali nggak ada tanya jawab. Mungkin saya cukupkan di sini dulu. Semoga bermanfaat, semoga memberikan motivasi kita untuk selalu cinta Allah, kembali kepada Allah, dan damai bersama Allah. Allahumma amin. Saya kembalikan ke Bang Zul, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Dan sahabat RI, juga pemirsa Madani TV, juga rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan masuki untuk sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya di 081334183554. Sekali lagi Anda catat nomornya 081334183554 setelah satu pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Amrizal Arif. Teruslah mendengarkan RDI FM, sebab akan menambah wawasan keislaman kita dan akan membuat kita lebih sadar di dalam beragama ini, sehingga kita taat beribadah, suka beramal, dan menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah Ramadan kita ngaji tiap hari. Sore jam 4 sampai jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bekerja sama dengan Madani TV dan Radio Dakta 107 FM Bekasi menghadirkan Ngaso, Ngaji Sore di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Soleh Hadromi Hafizahullahu Ta'ala. Setiap hari kita ngaji 1 juz. Jadi hari pertama juz 1, hari kedua juz 2. Acara ini disiarkan live dari studio RDI FM Malang dan bisa disaksikan melalui madanitv.net atau melalui parabola satelit Palapade frekuensi 4014 simrate 7200 polaritas H, atau bisa disaksikan melalui fanspage Facebook RDI Malang dan channel YouTube An-Nur Jagalan. Ngaso, Ngaji Sore di bawah naungan Al-Quran, hasil kerjasama Madani TV, Radio Dakta 107 FM Bekasi, dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, yang barokah di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afillah dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insya Allah menuju ridha dan surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, pemirsa Madani TV dan juga rekan Dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tiba di sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 081334183554. Anda sampaikan pertanyaan Anda, insya Allah nanti Ustadz Abdullah Soleh Hadromi akan menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Baik, kita terima penelpon yang pertama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini Pak? Di mana ini? Di Banyuwangi. Dengan Pak siapa? Pak Maksum. Pak Maksum. Iya. Saya ini Pak Maksum TV, Pak. Oh, ini Bapak di TV. Ini ya, melewat TV ya nontonnya ya? Iya. Masya Allah. Monggo silahkan Pak. Ya, silakan Pak Maksum dari Banyuwangi, monggo. Iya. Saya tanya, Pak. Saya bermakmum pada orang yang imamnya itu tidak bisa tajwid gitu, Pak. Apa bisa? Iya. Oke. Jadi imamnya tidak bisa tajwid, Pak ya? Iya. Ya, baik. Baik. Terima kasih Pak Masum. Langsung saya jawab, Pak ya. Ya. Dari Banyuwangi, Pak Maksum, bagaimana bermakmum kepada imam yang tidak bisa tajwid? Ya, dilihat dulu kesalahannya terletak di mana. Kalau kesalahannya terletak di surat Al-Fatihah dan kesalahannya fatal yang bisa merubah maknanya, maka sholatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Rukun sholat, ya. Jadi kesalahannya di mana dulu? Perlu dicari dulu. Kalau Al-Fatihahnya salah misalnya ya, Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Nah, itu nggak sah sholatnya. Nggak sah. Jangan dikatakan, ini kan orang Jawa. Enggak, orang Jawa itu fasih-fasih. Iya. Orang Jawa fasih-fasih. Bahkan orang Jawa juara MTQ internasional, orang Arab kalah. Iya. Masalahnya nggak mau belajar. Siratal ladzina amta. Nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Keliru itu. Ya, dilihat dulu ya. Jadi kalau kesalahannya itu fatal, bisa merubah makna Al-Fatihahnya, nah itu tidak sah. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Adapun kalau yang keliru di suratnya, sholatnya tetap sah. Karena para ulama mengatakan membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Ya. Namun tentu sebaiknya imam itu dipilih ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi kaum itu, yang menjadi imam satu kaum itu yang banyak bacaan Al-Qur'annya, tapi bukan hanya hafalan, dia juga paham, dia ngerti, dia juga punya ilmu agama, dia juga bisa menjadi suri tauladan. Baik, semoga jelas. Wallahu a'lam. Apalagi kalau bacanya ngebut ya, nggak jelas itu ucapan. Amin. Nah, itu. Amin. Apalagi yang lebih lucu gini, Pak. Iya. Ini sekedar pengalaman ya, lucu. Jadi imamnya itu bacanya seenaknya gitu loh. Lah makmumnya ngikut imamnya. Jadi gini, Pak Zul. Waladhdallin. Amin. Jadi bukan kan pasti panjang kan? Iya, Waladhdallin gitu kan. Iya. Ini enggak
Waladhdallin. Langsung amin makmumnya gitu. Waduh, kacau. Ngarang-ngarang sendiri berarti Ustaz. Iya. Baik, penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kecil sekali nih suaranya. Dengan siapa ini? Di mana? Ibu Siti di mana? Di Malang. Lah, suaranya kok Tapi kecil, kok Bu? kayak dari Saya pikir dari planet Mars tadi, Bu. Kok suaranya kecil sekali. Monggo Bu Siti, Monggo, silakan. Iya. Ini saya mau tanya, kalau orang berdoa sebelum berbuka puasa itu pasti akan dikabulkan sama Allah. Tapi kalau doanya itu dengan bahasa Jawa, gimana Ustaz? Oh iya, berdoa dengan bahasa Jawa. Iya. Iya. Begitu aja Bu Siti. Iya. Baik. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Siti juga Masya Allah Pak Zul. Ini Iya. pendengar setia ini. Iya. Teleponnya sudah sering masuk. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu Siti dan semuanya. Terus ya, kita semoga dijadikan sebagai ahlul Quran, sahibul Quran. Bagaimana kalau orang mau berbuka puasa berdoa pakai bahasa Jawa? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semua bahasa milik Allah. Memang kalau orang bisa bahasa Arab, sebaiknya berdoanya pakai bahasa Arab. Tapi kalau orang nggak bisa bahasa Arab, doa bahasa apa saja, bahasa Cina nggak apa-apa. Ya. Jadi misalnya orang Cina doanya pakai bahasa Cina gitu, nggak apa-apa, dikabulkan oleh Allah. Semua bahasa milik Allah. Semua bahasa milik Allah. Ya, jadi nggak apa-apa Bu, jangan kecil hati. Ya. Namun kalau bisa bahasa Arab, para ulama itu menganjurkan doanya pakai bahasa Arab saja. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya masing-masing doa dengan bahasa hatinya. Ya. Namun tentu juga doa yang terbaik adalah doa dari Al-Quran. Kalau bisa Ibu semuanya ya, sahabat RDI, pemirsa Madani TV, rekan Dakta, barakallahu fikum. Kalau bisa Anda itu beli buku doa-doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, doa dari Al-Quran itu banyak, itu doa terbaik. Doa dari hadits Nabi itu banyak, itu doa yang terbaik. Itu doa yang singkat, padat, lengkap. Ya, sehingga kami punya kajian di channel Telegram doa-doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Belum tuntas, masih panjang itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu kalau kita mempunyai permintaan tersendiri yang nggak ada di Al-Quran, nggak ada di As-Sunnah, kita butuh perincian-perincian, ya nggak apa-apa. Misalnya kepingin beli rumah, ya Allah, saya kepingin beli rumah di perumahan mana gitu, nggak apa-apa kan, di Al-Quran nggak ada. Ya, nggak apa-apa, boleh bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya Allah, aku kepingin ya Allah duwe oma sing gede, sing api, sing enak, sing nyaman, sing barokah, nggak apa-apa, boleh itu. Ya, demikian, wallahu alam. Baik. Kita terima penelpon yang terakhir ya. Kita coba satu penelpon terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penelpon terakhir malah terputus ini. Ya, oke, ini penelpon yang terakhir kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Bu Elok di Gadang. Oh, Bu Elok di Gadang. Ini Masya dari Allah. Malang lagi ini ya. Bu Elok di Gadang, monggo Bu Elok silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Wafik barakallah. Mohon ilmunya Ustaz untuk sholat id nanti baiknya dilakukan di lapangan atau di rumah saja. Baik. Iya, ya. Kalau misalkan di rumah, apakah memang harus di dalam rumah apa di? Iya, Kami di kan luar punya rumah, teras ya. gitu Ustaz. Iya, ya. Ya. Baik, Bu. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah wa jazakumullahu khairah. Ibu Elok di Gadang, bagaimana dengan Id? Ya, kalau kita mengacu kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat yang kemarin juga saya share di medsos, di channel Telegram juga, itu fatwa yang sangat jelas, lengkap dan bagus serta bijaksana, panjang lebar. Kemudian saya buatkan ringkasannya untuk memudahkan supaya umat nggak bingung, banyak fatwa dari banyak ustadz, fatwanya berbeda-beda. Nah, ya, keputusan dari MUI ini adalah pemutus perkara. Jadi hakim penguasa itu adalah memutuskan perkara. MUI itu adalah ya perwakilan daripada hakim penguasa di negeri ini. Ya. Jadi di sana dibagi-bagi antara zona hijau, zona merah. Kalau Indonesia, Malang termasuk zona merah, Bu.
Ya, kalau yang saya baca tiap hari Malang termasuk zona merah. Zona merah. Sehingga untuk pengumpulan massa memang dihindari. Saya sendiri sebenarnya diminta khutbah nikah di beberapa bukan khutbah nikah ya, khutbah Id. Khutbah nikah, khutbah Id Idul Fitri. Tapi saya menolak. Saya diminta di beberapa, saya menolak ya. Karena ini pengumpulan orang banyak sekali sholat Id itu. Sehingga saya memilih sholat Idul Fitri di rumah. Di rumah, di dalam rumah, bukan di luar, di dalam rumah dengan keluarga saja. Dengan keluarga. Rencana dengan keluarga, saya dengan itu dan anak-anak saja. Ternyata ada beberapa keponakan ingin gabung, ya nggak apa-apa, tapi tetap di dalam rumah. Lah, tata caranya sudah ada di Fatwa MUI itu, saya buat ringkasannya. Kalau kita mau sholat berjamaah di rumah, ya itu orangnya minimal 4. Ya, imam dan khotib dengan makmumnya ada 3. Ya, tata caranya sama dengan sholat Idul Fitri gitu. Ya, sholatnya seperti itu, khutbahnya ada 2 kali. Khutbah itu 2 kali. Itu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian ulama khutbahnya sekali gitu kan. Namun sebaiknya kalau untuk Indonesia ya kita ikut yang 2 kali. Kecuali kalau kita di daerah tertentu, wilayah tertentu yang di sana khutbahnya sekali ya kita sekali lah. Ya, seperti itu. Jadi sholat di rumah saja ya. Saya insya Allah sholat Id di rumah. Karena bagaimanapun juga COVID-19 memang ada gitu loh. Dan kita itu upaya, ini usaha pencegahan untuk meminimalisir penyebarannya. Jadi sholat di rumah saja. Insya Allah saya sholat di rumah. Silakan Anda pelajari fatwa Majelis Ulama atau ringkasannya. Dan sudah saya share di medsos termasuk di channel Telegram. Insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan virus ini segera Allah angkat, Allah hilangkan, kehidupan normal kembali lebih baik lagi, dan Allah jadikan kita sebagai keluarga Al-Quran, sahabat Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran, dan Allah jadikan kita sukses, selamat, bahagia, barakah, dunia akhirat, istiqomah sampai husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdullah Shaleh Hadromi atas ilmunya di kesempatan sore hari ini. Dan demikian tadi pemirsa Madani TV, juga sahabat RD dan rekan Dakta yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala. Program Ngaso Ngaji Sore di bawah naungan Al-Qur'an untuk edisi hari ini Ahad tanggal 24 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Mei 2020. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok sore di waktu yang sama jam 4 sampai jam 5 sore. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang ada di ruang produksi. Ada sahabat Iwan Mahmudi, juga sahabat Wahyu Agung Wicaksono, dan juga sahabat Heru Sukari yang ada di Madani TV, serta rekan-rekan yang ada di Radio Dakta 107 FM Bekasi. Nah sahabat RDI, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Saya Zulkifli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.